Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Nah, melanjutkan materi yang minggu lalu, kita hari ini akan membahas mengenai struktur politik, kemudian fungsi dari struktur politik dan kapabilitas dari sistem politik. Nah, dari tiga konsep tersebut kita akan bahas satu-satu ya, apa yang dimaksud dengan struktur politik, kemudian yang dimaksud dengan fungsi dari struktur politik itu sendiri dan kapabilitas politik. Seperti kita tahu bahwa dalam setiap negara itu pasti memiliki yang namanya struktur politik. Nah, struktur politik dalam suatu negara ini adalah sebuah kelembagaan atau hubungan organisasi antara komponen yang membentuk bangunan politik. Sehingga di sini struktur politik itu adalah bagian dari sistem politik itu sendiri. Karena dia bagian dari sistem politik, maka dia memiliki alokasi nilai-nilai yang sifatnya otoritatif. Nah, artinya di sini perlu dipengaruhi struktur politik ini dia akan sangat berpengaruh terhadap kekuasaan atau berpengaruh terhadap sebuah sistem politik. Nah, kalau kita misalkan melakukan penelitian atau pengkajian terhadap politik, tentulah struktur politik ini merupakan salah satu pendekatan yang bisa dilakukan dalam menganalisis sebuah sistem politik. Nah, di sini dalam struktur politik itu sendiri kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang kita sebut sebagai infrastruktur politik dan ada yang kita sebut sebagai suprastruktur politik. Oke, saya akan rubah slide-nya. Nah, ini adalah infrastruktur politik. Nah, kita lihat pengertiannya. Kalau kita artikan atau kalau kita lihat dalam satu kehidupan politik masyarakat atau di social political spheres itu selalu ada keterkaitan hubungan antara satu kelompok dengan berbagai macam kelompok lainnya. Nah, itu kita biasa sebut kekuatan sosial politik masyarakat. Nah, kekuatan atau kelompok masyarakat tersebut itu merupakan kekuatan politik real dalam masyarakat. Nah, di sini mereka mempunyai infrastruktur politik ini, dia punya sekurang-kurangnya ada 5 fungsi ya, seperti yang terlihat dalam PPT. Di situ infrastruktur politik ini berkaitan, punya fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat tentunya. Kemudian ada sarana artikulasi kepentingan, ada agregasi kepentingan, kemudian rekrutmen politik dan komunikasi politik. Kita akan lihat perbedaannya masing-masing. Yang pertama, jadi fungsi pendidikan politik itu adalah peningkatan pengetahuan politik rakyat yang berpartisipasi agar dia bisa berpartisipasi secara. Nah, ini artinya di sini infrastruktur politik ini dia punya tanggung jawab untuk meningkatkan political literasi atau pengetahuan politik masyarakat supaya masyarakat mau berpartisipasi secara politik maksimal begitu ya. Oke, yang kedua adalah ini ada dua konsep yang hampir sama tapi berbeda ya. Ada artikulasi kepentingan, ada agregasi kepentingan. Nah, kalau artikulasi kepentingan, dia adalah lembaga yang berfungsi menyampaikan aspirasi masyarakat. Artinya di sini dia punya fungsi untuk menghimpun aspirasi yang dikeluarkan oleh rakyat dan kemudian nanti dia punya tugas untuk menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengatasi aspirasi tersebut. Makanya di sini artikulasi kepentingan ini contohnya lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini kan LSM ini banyak sekali ya. Dia juga bergerak dalam bidang yang berbeda-beda juga. Artinya di sini apapun LSM-nya,
bidang apapun yang mereka geluti, lembaga swadaya masyarakat dia punya fungsi yang sama, yaitu sebagai artikulasi kepentingan atau lembaga yang punya fungsi menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Nah, kemudian setelah artikulasi kepentingan ada agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan ini adalah lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh siapapun tadi, mau LSM, mau organisasi masyarakat atau ormas. Nah, kemudian aspirasi yang tadi disampaikan oleh masing-masing kelompok itu kemudian dipadukan oleh lembaga infrastruktur politik ini yang kemudian disaring begitu, disatukan menjadi wadah aspirasi. Nah, dan lembaga yang punya fungsi agregasi kepentingan ini salah satunya adalah partai politik. Dan kemudian fungsi lainnya adalah rekrutmen politik. Artinya di sini lembaga yang berfungsi melakukan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin. Kemudian yang kelima, ada fungsi komunikasi politik adalah kegiatan yang berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup di masyarakat dengan sektor pemerintahan. Jadi secara keseluruhan infrastruktur politik ini punya 5 fungsi tadi ya: pendidikan politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, rekrutmen, dan komunikasi politik. Nah, siapa sajakah yang dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik? Nah, dalam teori politik, infrastruktur politik ini juga terbagi atas 5 bagian. Yang pertama adalah partai politik atau political party, kemudian ada interest group atau kelompok kepentingan, kemudian ada pressure group atau kelompok penekan, dan ada media komunikasi politik atau political communication media, dan political figure atau tokoh politik. Kita akan bahas satu-satu sekarang. Nah, yang pertama di infrastruktur politik itu ada partai politik. Nah, di sini kita lihat alurnya ya. Eksistensi partai politik merupakan prasyarat baik sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat maupun dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Di sini partai politik ini punya kewajiban untuk memperoleh kekuasaan, karena tanpa mendapatkan kekuasaan, partai politik ini tidak mungkin bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh masyarakat atau yang sudah ditampung oleh partai politik untuk dibawa ke suprastruktur politik. Nah, untuk memperoleh kekuasaannya tadi, maka partai politik ini bisa dilakukan atau bisa melakukan 2 cara. Yang pertama, memperoleh kekuasaannya secara legal gitu ya. Artinya dia ikut dalam percaturan pemilu begitu, pemilihan umum. Nah, atau misalkan bisa dengan cara ilegal gitu ya. Ada cara subversif juga yang bisa dilakukan. Misalkan di beberapa negara pernah terjadi yang namanya revolusi gitu ya. Atau ada kegiatan-kegiatan lain yang punya kemungkinan untuk bisa mendapatkan kekuasaan pemerintahan. Seperti sekarang mungkin yang sedang terjadi itu di Myanmar ya. Di Myanmar masih ramai tentang revolusi ini, tentang konflik antara masyarakat sipil dengan pemerintahan. Nah, partai politik ini kalau misalkan kita kaji dalam sejarah kepartaian Indonesia, itu kita bisa klasifikasikan ya. Ada partai politik dulu pas awal-awal kemerdekaan, kemudian ada partai politik zaman Orde Lama, kemudian ada partai politik zaman Orde Baru, dan pada zaman reformasi.
Nah, itu untuk partai politik itu sendiri kita akan bahas gitu ya dalam pertemuan selanjutnya. Ini ada satu pembahasan khusus tentang partai politik di pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah interest group atau kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan ini sendiri dia adalah kelompok yang dalam gerak langkahnya itu akan sangat tergantung pada sistem kepartaian yang diterapkan oleh suatu negara. Jadi aktivitas kepentingan umumnya itu menyangkut tujuan-tujuan yang sifatnya lebih terbatas dan sasarannya itu biasanya monolitis dan intensitas usahanya tidak begitu berlebihan. Nah, kalau kita klasifikasikan berdasarkan pendapatnya bahwa interest group ini dibagi menjadi ada empat kelompok ya, atau empat kelompok kepentingan. Di antaranya adalah yang pertama adalah kelompok anomik. Nah, ini kelompok anomik ini biasanya kelompok yang terbentuk dari unsur-unsur yang bersifat spontan atau ini terbentuk karena adanya akibat dari isu-isu yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu biasanya isu agama, isu politik, dan lain sebagainya. Karena sifatnya spontan, maka kelompok anomik ini biasanya temporari, artinya tidak mempunyai waktu yang lama. Ketika kepentingan mereka sudah terpenuhi semua oleh pemerintah, maka biasanya kelompok anomik ini akan bubar dengan sendirinya. Contoh dari kelompok anomik ini adalah misalkan sekelompok masyarakat di satu daerah kena penggusuran dari pemerintah. Nah, muncullah kelompok anomik gitu ya, kelompok yang punya perasaan yang sama karena sama-sama digusur oleh pemerintah. Kemudian kelompok anomik ini menuntut keadilan dari pemerintah untuk memberikan komisi atas penggusuran rumah mereka. Nah, sejauh nanti komisinya diberikan oleh pemerintah dan tuntutan mereka selesai, biasanya kelompok anomik ini bubar dengan sendirinya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada kelompok non-asosiasional. Ini bahasanya hampir mirip-mirip ya. Anda harus pintar-pintar dalam membaca. Jadi ada kelompok asosiasional. Oke, baik. Kelompok asosiasional ini adalah kelompok yang kepentingan kelompok yang menyatakan kepentingannya secara khusus. Jadi mereka punya yang namanya ini sebetulnya PowerPoint-nya kayaknya ada kesalahan. Nah, yang kedua itu bukan kelompok asosiasional, tapi kelompok non-asosiasional ya. Mohon direvisi nanti. Kelompok ini biasanya kelompok yang sifatnya itu temporari juga seperti kelompok anomik, tapi biasanya diikat oleh ikatan-ikatan yang bersifat kekeluargaan atau keturunan, atau bisa jadi etnik atau regional. Nah, di sini dia misalkan kelompok-kelompok etnik ini adalah contohnya adalah persekutuan masyarakat atau persekutuan masyarakat Sunda. Nah, ini kelompok non-asosiasional. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelompok institusional. Nah, ini kelompok institusional ini adalah kelompok justru yang bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial di sini ya. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok institusional ini bisa jadi adalah partai politik, kemudian bisa jadi korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan, kemudian kelompok-kelompok bisnis lainnya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kelompok asosiasional. Nah, kelompok asosiasional ini adalah kelompok yang punya kepentingan secara khusus
Mereka punya tenaga-tenaga profesional yang memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan dan tuntutan. Nah, ini kelompok asosiasional ini bisa jadi dibentuk oleh ikatan organisasi yang memang sudah established. Contohnya misalkan kalau kita ambil di dunia pendidikan, kita punya yang namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Itu adalah kelompok asosiasional begitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kegiatan kelompok kepentingan di satu negara sangat tergantung pada sistem politik mana atau sistem politik pemerintahan apakah yang diterapkan di negara tersebut. Apakah menggunakan sistem kepartaian yang tunggal atau monopartai, kemudian apakah dua partai atau multipartai. Nah, pada sistem kepartaian yang tunggal, ini kelompok kepentingan itu dibatasi karena pemerintahannya yang totaliter. Jadi kalau kita merujuk pada negara-negara seperti Rusia, Cina, Vietnam, Korea, Kuba, dan lain sebagainya yang menganut paham komunis, atau di negara yang totaliter lebih tepatnya, itu kelompok kepentingan ini sangat dibatasi oleh pemerintah. Jadi kemungkinan pengaruhnya terhadap sistem politik juga tidak terlalu besar. Nah, kalau kita lihat di negara yang dua partai atau lebih ya, atau multipartai, kelompok kepentingan ini justru dia punya peluang untuk berkembang dengan pesat, bahkan jumlahnya bisa jadi ratusan atau ribuan gitu ya dalam satu negara. Ada umumnya dianut oleh negara-negara yang demokratis. Jadi kalau semakin demokratis negaranya, pula kelompok kepentingan yang muncul gitu ya di negara tersebut. Karena salah satu ciri dari negara demokratis itu dia mengakui hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada pressure group atau kelompok-kelompok penekan. Nah, kelompok penekan ini biasanya dapat digunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dengan sasaran untuk mempengaruhi dan membentuk kebijaksanaan pemerintah. Nah, jadi di sini ada contoh-contoh institusi kelompok penekan atau pressure group. Di sini ada macam-macam seperti misalkan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, ada organisasi sosial keagamaan lainnya, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, pembela hukum dan HAM, yayasan atau badan hukum lainnya. LSM ada banyak ya, contohnya di Indonesia, lembaga swadaya masyarakat dengan berbagai bidangnya. Ada misalkan contohnya Pemuda Pancasila, ada Angkatan Muda Siliwangi, dan lain sebagainya. Banyak sekali LSM itu. Organisasi sosial keagamaan banyak, seperti misalkan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Indonesia, Persatuan Islam. Kemudian ada organisasi kepemudaan, seperti misalkan kalau yang formal seperti Karang Taruna, ada organisasi lingkungan hidup seperti misalkan Greenpeace, Walhi, dan lain sebagainya. Kemudian ada LBH lainnya ya, LBH, kemudian ada Kontras gitu. Kemudian ada ada komisi-komisi lainnya gitu yang membela masalah HAM di Indonesia. Selain pressure group, kemudian yang ketiga adalah media. Nah, ini media juga merupakan salah satu struktur politik yang punya fungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik, baik bagi pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya, dari masyarakat maupun sebaliknya. Media komunikasi ini banyak sekali ya, baik itu surat kabar, telepon. Nah ini, tapi sekarang surat kabar, telepon, faksimil sudah jarang digunakan. Yang paling sering, yang paling cepat biasanya kita menggunakan internet atau televisi mungkin yang masih digunakan untuk sebagai media komunikasi politik. Tapi tayangan berita-berita politik juga sekarang kan
intensitasnya tidak begitu besar ya dibandingkan dengan tayangan-tayangan gosip dan tayangan-tayangan sinetron lainnya. Kemudian media juga dapat memberikan peran penting terhadap penyampaian informasi serta membentuk atau mengubah pendapat umum dan sikap politik publik. Nah, ini jadi permasalahan juga ketika media politik kita atau media komunikasi politik kita, contohnya televisi, ini sudah dipegang oleh pemain-pemain politik juga. Nanti akhirnya ini akan menimbulkan penggiringan opini yang dilakukan oleh para pembuat media untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu, di zaman yang sekarang ini, setiap warga negara itu harus punya kecerdasan digital ya, literasi digital untuk bisa memilah-milih informasi mana yang bisa dipercaya, yang berguna bagi masing-masing individu. Oleh karena itu, kita harus agak hati-hati untuk mencerna media-media, terutama televisi dan internet yang sekarang sedang sudah dikuasai oleh beberapa para elit politik juga. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga itu adalah tokoh politik atau political figure. Mau tidak mau, suka tidak suka, political figure ini punya andil yang sangat besar terhadap proses politik, terhadap sistem politik, karena walaupun tokoh politik ini sifatnya non formal, tidak ada jabatan khusus gitu ya, tapi terkadang mereka juga mempengaruhi sistem politik. Nah, contohnya misalkan tokoh politik keagamaan atau tokoh keagamaan maksud saya, tokoh keagamaan, para ustadz ini menentukan sistem politik yang yang terbentuk di satu negara, karena tak jarang pendapat para ulama ini didengarkan juga oleh pemerintah sebagai salah satu rujukan dalam mengambil keputusan. Kemudian juga suara ulama pada saat pemilu gitu ya sangat berpengaruh juga, karena ulama ini kan biasanya banyak ya santrinya, lulusan pesantrennya dan lain sebagainya. Dan biasanya statement ulama di pondok pesantren itu dijadikan rujukan oleh para santrinya untuk menentukan memilih siapa pada saat pemilu. Oleh karena itu banyak para elit politik yang mendatangi berbagai pesantren ketika akan melakukan kontestasi politik. Ya, itu salah satu cara untuk meraup suara juga di political figure ini atau tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh politik lainnya. Tokoh politik lainnya juga bisa berarti adalah tokoh politik masa yang lampau, baik itu pada zaman Orde Baru, Orde Lama, atau di masa reformasi. Walaupun misalkan beliau tidak lagi menjabat sebagai penasehat, dewan penasehat dalam sebuah partai politik, tetapi terkadang memang pendapat-pendapat para tokoh politik ini selalu dijadikan sebagai referensi utama dalam mengambil tindakan partai politik. Nah, kemudian menurut Lester Seligman, beliau mengatakan pengangkatan tokoh politik itu selalu berkaitan dengan legitimasi elit politik, kemudian masalah kekuasaan, representatif elit, dan hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang suprastruktur politik. Nah, di suprastruktur politik ini adalah mesin penggerak dari sistem politik. Nah, ke bawah ya. Nah, tanpa adanya suprastruktur politik, maka tidak akan bisa diambil kebijakan-kebijakan. Karena dari sinilah produk kebijakan itu dihasilkan. Nah,
Kita bandingkan antara suprastruktur politik di negara yang monarki dan di negara yang republik. Kalau di negara yang monarki itu pemerintahan itu dikuasai oleh bangsawan. Bangsawan ini adalah kelas tertinggi dalam satu masyarakat suatu negara. Nah, raja atau ratu berperan sebagai lambang kebesaran atau alat pemersatu. Kabinet bentuk berdasarkan pemilu tergantung tingkat pendemokrasiannya. Ini pada negara yang monarki ya, artinya di sini pengambilan keputusan suatu kebijakan itu tergantung kepada kelas-kelas atas yang ada dalam pemerintahan. Dalam hal ini kalau dalam negara yang monarki adalah raja dan ratu. Nah, sehingga raja dan ratu ini menjadi penentu gitu ya dalam kebijakan yang setelah dirumuskan oleh para kabinet. Kalau rajanya setuju, ya berarti nanti akan diundangkan kebijakannya atau dalam bentuk kebijakan yang lain. Oh tidak setuju, nah ini yang jadi permasalahan. Sementara berbeda gitu ya di negara yang republik, elit politik ada yang memegang kekuasaannya secara diktator, banyak yang sifatnya demokratis tergantung pada konstitusi atau negaranya. Kalau di negara republik gitu ya, ada juga republik rasakan monarki begitu. Seolah-olah republik, tapi pada kenyataannya si elit politiknya dia memegang kekuasaannya secara otoritatif, secara otoriter atau secara totaliter atau diktator ya. Sehingga di sini untuk di negara yang republik ya ada republik yang sifatnya otoritatif atau represif gitu ya, atau diktatorialisme. Ada juga republik yang demokratis. Nah, suprastruktur politik ini dia punya beberapa fungsi. Kalau tadi infrastruktur punya 5 fungsi, nah ini suprastruktur politik ini sekurang-kurangnya dia memiliki 3 fungsi utama. Pertama adalah rule making, dia punya fungsi membuat undang-undang. Kemudian ada rule application, melaksanakan undang-undang, dan rule adjudication, itu mengadili pelaksanaan undang-undang. Kita artikan suprastruktur politik ini adalah struktur politik pemerintah. Suprastruktur politik ini berkenaan dengan suasana kehidupan politik pemerintah yang bersangkut paut dengan lembaga-lembaga negara yang ada. Fungsi, wewenang lembaga-lembaga, hubungan tersebut, serta hubungan kerja antara lembaga satu dengan yang lainnya. Nah, dalam perkembangan ketatanan negara modern pada umumnya elit politik pemerintah ini dibagi menjadi 3 macam yang kita sebut sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tadi merujuk pada pengertian yang di atas, maka pembuat undang-undang itu kita jatuhkan tugasnya kepada legislatif, kemudian pelaksana undang-undang itu eksekutif, dan yudikatif yang punya fungsi untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Oke, ini juga tergantung pada memakai teori mana ya, memakai teori pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Karena beda. Kalau pembagian kekuasaan artinya di sini nanti akan ada sistem check and balances antara tiap-tiap lembaga negara. Tapi kalau pemisahan kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya tidak boleh ada saling campur aduk gitu ya. Masing-masing lembaga-lembaga negara itu sibuk dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Nah, untuk menciptakan satu suprastruktur politik yang mantap, itu tentu saja harus didukung oleh infrastruktur politik yang mantap juga. Artinya di sini infrastruktur politik itu, atau tadi infrastruktur politik itu terdiri dari rakyat, parpol, dan ormas, itu harus mendukung dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Nah, kemudian,
mekanisme pemerintahan. Jadi infrastruktur dan suprastruktur politik dapat memenuhi fungsinya manakala sistem politik itu mampu pertama mempertahankan pola. Artinya tata cara, norma-norma dan prosedur-prosedur yang berlaku itu harus ditepati dengan baik. Karena kalau misalkan kita membuat satu regulasi tanpa adanya pola-pola yang ditetapkan atau tata cara pengambilan keputusan yang sesuai prosedur itu kita tidak patuhi dengan baik, maka nantinya akan muncul produk-produk kan yang tidak sesuai dengan keperluan yang diminta oleh masyarakat. Contohnya misalkan tadi ini sedang ramai gitu ya di media sosial tentang penghapusan PP tentang penghapusan pendidikan Pancasila di jenjang persekolahan dan di perguruan tinggi. Nah, ini bisa jadi penghapusan kata pendidikan Pancasila itu adalah karena lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan itu tidak mengikuti prosedur pembuatan kebijakan yang baik. Akhirnya melakukan blunder. Blunder itu kesalahan yang dibuat sendiri. Ya, akhirnya rame di masyarakat. Nah, yang kedua, infrastruktur dan suprastruktur itu bisa bisa berjalan dengan baik apabila antara infrastruktur dan struktur itu harus bisa menyelesaikan ketegangan. Artinya di sini menyelesaikan semua konflik dan perbedaan pendapat yang memuaskan semua pihak. Kalau misalkan suprastruktur politik mengambil kebijakan yang tidak disukai oleh infrastruktur politik, saya yakin kebijakan yang diambil tidak akan bisa berjalan secara efektif. Kemudian yang ketiga harus melakukan perubahan. Artinya di sini setiap perubahan-perubahan yang muncul di masyarakat harus bisa ditangkap oleh pemerintah, oleh suprastruktur politik dan infrastruktur politik sebagai sebuah kemampuan untuk beradaptasi. Baik itu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam negeri maupun perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri. Nah, kemudian yang keempat, mewujudkan tujuan nasional atau kristalisasi keinginan masyarakat tujuan tersebut. Yang kelima, mengintegrasikan dan menjamin keutuhan seluruh sistem. Nah, itu ya syarat-syarat infrastruktur dan suprastruktur itu dapat memenuhi fungsinya. Nah, dalam pendekatan sistem politik itu ada 3 pendekatan yang dikembangkan.